sahabat sadar, saya menyongsong badai. Sahabat sadar, saya menyongsong badai. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut. Saya bongkar. Saya bongkar. Saya bongkar. Halo AG Paradi dimanapun berada, itulah tadi pernyataan Hasto Kristianto yang menunjukkan tekad dan keberaniannya untuk melawan dan membongkar semua dugaan-dugaan pelanggaran atau kesalahan seputar pilkada. Salah satunya adalah yang terkait dengan masalah pencalonan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Masih ingatkah saudara di mana masalah terkait Gibran ini bermula? Yakni ketika ada sejumlah pihak, baik dari partai, perorangan, institusi, lembaga dan segala macam, untuk melakukan perubahan atau judicial review terhadap undang-undang KPU terkait pembatasan usia. Karena ini terkait dengan masalah putra sulung Joko Widodo, tentu saja orang menganggap sejumlah pihak tadi merupakan representasi dari Presiden Joko Widodo. Menurut Hasto Kristianto, apa yang dilakukan Joko Widodo itu adalah langkah yang tidak beretika, ya, merusak sistem hukum, dan bahkan mematikan sistem demokrasi di Indonesia. Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populisme, dan Machiavellian. Dan ini ternyata dijalankan terus. Semula orang menyangka udah selesai ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres, meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi kita. Bahkan mematikan suatu peradaban demokrasi kita. Mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu. Saya masih ingat Anies Baswedan, kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat, revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Namun tekad dan keberanian Hasto Kristianto yang disebutnya dengan menentang badai itu, sepertinya langkah yang menyeret dirinya atau menyebabkan dirinya terseret ombak atau terseret gelombang yang terjadi atau di seputar masalah yang terkait dengan pelarian Harun Masiku. Baru-baru ini, atau persisnya tanggal 23 Desember, Ketua KPK yang baru sudah mengeluarkan 2 sprindik untuk Hasto Kristianto. Yang pertama adalah sprindik perkara tindak pidana korupsi, ya, berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan, mantan Ketua KPK, ya, yang dulunya ternyata adalah kader partai. Yang kedua adalah sprindik perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa upaya untuk mencegah
merintangi atau membatalkan upaya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan DPR RI terpilih periode 2019-2024. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK tanggal 23 Desember 2024 dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022. Selain perbuatan tersebut di atas, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Nah, saudara AG Paradi dimanapun berada, artinya keduanya baik Hasto Kristianto dan Joko Widodo sama-sama berupaya melakukan perubahan aturan. Yang satu melakukan perubahan undang-undang di tingkat Mahkamah Konstitusi, yang satunya melalui Mahkamah Agung. Sama keduanya berupaya melakukan hal yang sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah Hasto Kristianto terlebih dahulu namun gagal. Sementara Joko Widodo belakangan tapi berhasil. Perbedaannya hanya masalah berhasil dan gagal. Kesamaannya, ia sama-sama berniat melakukan, merubah ketentuan untuk mewujudkan niat mereka. Seperti yang sudah diprediksi banyak pihak, perkembangan kasus Harun Masiku ini ibarat ombak yang pada akhirnya mulai menyasar orang partai, yakni Hasto Kristianto. Sejauh mana Hasto Kristianto akan terseret pusaran ombak kasus Harun Masiku ini? Atau masih adakah pihak lain yang terlibat? Kita lihat saja perkembangannya.